Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin sekalian, pernahkah kita terlibat dalam sebuah diskusi sengit di media sosial atau mungkin dalam rapat organisasi di kampus atau sekolah, saling adu argumen, merasa paling benar, dan tak jarang berakhir dengan perasaan tidak enak, baper, atau bahkan saling memblokir di dunia maya. Rasanya melelahkan kan? Sekarang, mari kita tarik nafas sejenak. Mari kita bayangkan bagaimana jika debat yang kita lakukan itu taruhannya bukan sekedar pertemuan atau proyek organisasi, tapi taruhannya adalah masa depan sebuah negara. Itulah yang dihadapi oleh para pendiri bangsa kita puluhan tahun lalu. Hari ini saya tidak akan mengajak Anda untuk menghafal tanggal. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar kedewasaan dari drama, intrik, dan negosiasi paling agung dalam sejarah bangsa ini, proses lahirnya Pancasila. Pendiri yang berbahagia, babak pertama dimulai di panggung bernama BUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Bayangkan ini sebagai ruang adu gagasan yang diisi oleh tokoh-tokoh terbaik bangsa. Ada Soekarno yang karismatik, Muhammad Yamin yang visioner, Supomo yang ahli hukum, dan puluhan pemikir brilian lainnya. Tugas mereka satu, kita mau mendirikan negara apa fondasinya? Mereka semua lempar ide, debatnya pasti panas. Jauh lebih panas dari debat kita di kolom komentar. Tapi ada satu perbedaan fundamental. Debat mereka adalah debat yang mahal. Mereka bukan saling menjatuhkan pribadi, tapi mereka adu gagasan. Mereka sadar yang mereka bangun ini bukan untuk kelompok mereka saja, tapi untuk sebuah rumah bernama Indonesia. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil di sini, beda pendapat itu sehat. Beda pendapat itu perlu selama tujuannya sama, yaitu untuk kebaikan bersama. Debat adalah vitamin demokrasi, pengajian perpecahan. Debat panjang itu akhirnya mengerucut pada satu rumusan yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Semuanya tampak berjalan lurus. Silanya sudah hampir sama dengan yang kita kenal sekarang. Tapi ada satu tapi yang sangat besar. Ada satu titik rawan. Pada sila pertama tertulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan sekalian, rumusan ini 7 kata ini menjadi krusial. Begitu rumusan ini terdengar oleh saudara-saudara kita di Indonesia Timur, mereka atau tokoh non-muslim merasa keberatan. Mereka merasa, tunggu dulu, jika ini dasar negaranya, berarti ini bukan negara untuk kita semua. Ini adalah negara untuk satu golongan saja. Ini adalah momen paling kritis, negara kita baru akan lahir, tapi sudah berada di ambang perpecahan. Kita masuk ke babak ketiga. Babak penentuan sidang PPKI 18 Agustus 1945, hanya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Muhammad Hatta, wakil presiden kita, menerima pesan genting dari perwakilan Indonesia Timur. Intinya jelas, jika 7 kata itu dipertahankan, kami lebih baik berada di luar Republik Indonesia. Bayangkan, hadirin sekalian, negara ini baru merdeka satu hari, namun sudah diancam bubar. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah para tokoh Islam marah? Apakah mereka bersikeras? Ini sudah disepakati, tidak bisa diubah. Tidak. Di sinilah puncak kedewasaan itu terjadi. Bung Hatta segera melobi para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah. Dan apa yang terjadi? Para tokoh Islam dengan kebesaran hati yang luar biasa menunjukkan sikap legowo, sikap ikhlas. Mereka berpikir jauh ke depan. Mereka sadar kepentingan golongan kami memang besar, tapi kepentingan persatuan Indonesia jauh tak terhingga lebih besar. Akhirnya, dengan sebuah negosiasi yang cepat namun mendalam, mereka sepakat 7 kata itu dihapus diganti dengan rumusan jenius yang netral dan merangkul semua ketuhanan yang maha esa. Dalam momen itu, para tokoh Islam tidak kalah, justru mereka menang. Mereka menang melawan ego pribadi dan mereka menang Indonesia. Rekan-rekan generasi muda yang sangat saya banggakan. Pantas apa pelajaran dari sejarah ini untuk kita, generasi Gen Z dan milenial yang hidup hari ini? Yaitu pelajaran pertama, kompromi adalah kemenangan. Belajar legowo, belajar ikhlas dalam hidup bersama. Kompromi untuk kepentingan bangsa bukanlah kekalahan. Itu adalah kemenangan terbesar. Kedua, belajar ya, tentang persatuan di atas segalanya. Para pendiri bangsa mengorbankan ego sektoral, ego agama, ego suku demi satu kata yang sakral, Indonesia. Hari ini di era media sosial, kita gampang sekali tersulut, gampang sekali terpolarisasi hanya karena beda pilihan politik. Gampang sekali
mencap kafir, sesat, atau anti kebinekaan hanya karena seseorang berbeda pendapat dengan kita. Kita lupa bahwa negara ini dibangun di atas kompromi, dibangun di atas kebesaran hati. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama malam ini, maukah kita ber-PPKI di era digital ini? Maukah kita meneladani kebesaran hati para pendiri bangsa untuk sedikit menurunkan ego kita demi menjaga persatuan bangsa? Pancasila bukan sekedar hafalan. Pancasila adalah warisan skill kedewasaan level tinggi. Mari kita rawat warisan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.